Pada hari yang berbahagia ini, tanggal 8 November 2009, ada 2 orang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, saya mau mengundang anak Samuel Ishak Pratana dan anak Kesia Shalom. Kedua anak ini akan diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari saya ajak kita untuk arahkan tangan kita kepada kedua anak Samuel dan juga Kesia. Anak Samuel Ishak Pratana dan anak Kesia Shalom, dengan iman orang tuamu masing-masing. Pada hari ini tanggal 8 November 2009, kalian berdua diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini kalian berdua menjadi milik daripada Tuhan Yesus. Kalian dibela, kalian diberkati, kalian dilindungi, bahkan kalian diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jadikan kalian berdua kepala dan bukannya ekor. Perjalanan kalian berdua Tuhan jadikan perjalanan yang berhasil dan beruntung. Dan masa depan yang penuh pengharapan ada dalam kehidupan kalian berdua. Terima kasih Tuhan untuk anak Samuel, anak Kesia. Berkat-berkat-Mu berlimpah-limpah kepada kedua anak-anak ini Tuhan. Bapa hamba berdoa untuk orang tua daripada kedua anak-anak ini. Berikan kepada mereka pewahyuan hikmat daripada Engkau sendiri. Untuk mereka boleh mengajar kepada semua anak-anak mereka. Yang pertama-tama adalah untuk takut kepada Tuhan. Berkati mereka sebagai papa, berkati mereka sebagai mama, berkati mereka sebagai suami, berkati mereka sebagai istri Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam keluarga ini. Sungguh tidak henti-hentinya kami bersyukur di mana Engkau akan mengangkat keluarga lepas keluarga ini menjadi kepala, menjadi berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Dengan sayangmu, ku akan terbang tinggi di tengah hidup. Ku tak menyerah, tak berkuatan, tak berlindung bagiku. Di tempat aku berserah, kau perhatikan yang ku sembah, Yesusku, Raja yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati ibadah yang kedua di tempat ini. Tidak henti-hentinya kami melihat akan penyertaan-Mu yang begitu dahsyat sepanjang hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Kami melihat mata-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Dan Engkau tidak pernah melewatkan kami sedetik pun juga Tuhan. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun Engkau tetap menggendong kami dan Engkau tetap memperhatikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami biji mata-Mu sendiri Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu yang kudus dan Engkau urapi untuk kami boleh menangkap, mengerti, dan yang terutama kami melakukan akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau duduk dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari beri tepuk tangan kembali buat Tuhan Yesus.
Saya silakan saudara untuk duduk kembali. Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Semua tetap bersuka cita. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Lambaikan dong tangannya yang bersuka cita dan diberkati luar biasa. Baik saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita ada di dalam bulan November tahun 2009. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 18 September 2009, penanggalan daripada orang-orang Yahudi, itu mereka berubah penanggalannya. Menjadi tahun 5770. 5770. Kalau dulu sebelum itu adalah 5769, sekarang mulai 18 September mereka masuk di dalam 5770. Dan mereka sebutkan bahwa tahun 5770 yaitu berbicara mengenai tahun Ayin. Bukannya Pak Ayin atau Ko Ayin, tetapi ini tahun Ayin, saudara. Jadi tahun Ayin ini adalah penanggalan daripada orang-orang Yahudi yang pada hari-hari ini mereka ada di dalam tahun 5770. Mungkin boleh dipapangkan sebentar gambaran daripada tahun Ayin. Saudara yang kasih Tuhan, ini berbicara mengenai artinya mata Tuhan melihat kepada kita untuk memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada begitu banyak makna daripada ini. Nanti di dalam bulan-bulan ke depan kita akan mengupas hal-hal yang Tuhan ingatkan kepada kita senantiasa. Baik saudara yang kasih Tuhan. Saudara, seorang hamba Tuhan dari negara Amerika Serikat, seorang nabi. Dia berkata seperti ini. Begitu kita memasuki tahun Ayin. Tahun Ayin ini bukanlah tahun yang ada dalam masa damai. Bukanlah tahun yang kita boleh menikmati begitu saja, maksudnya gampang-gampang saja. Oh tidak. Tetapi tahun Ayin berbicara mengenai tahun di mana ada banyak tantangan. Ada banyak pergumulan-pergumulan. Tahun Ayin juga berbicara mengenai hal sesuatu yang supranatural pada hari-hari ke depan. Saudara, Tuhan ingatkan melalui hamba Tuhan ini. Untuk kita memasuki tahun Ayin ini untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Karena apa? Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti dia akan diluputkan, pasti dia akan diloloskan, bahkan pasti dia akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, sebagai ayat pembuka, saya mau ajak saudara membuka Lukas pasal ke-21. Pada hari-hari yang lampau kita sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa Yesus akan datang segera. Dia akan datang segera. Bahkan firman-Nya dalam Wahyu berkata, Aku datang segera. Mari saudara yang kasih Tuhan, Lukas pasal yang ke-21, kita buka. Dan ayatnya dari ayat yang ke-29, 30 dan juga ayat yang ke-31. Lukas 21 ayat ke-29, 30 dan 31. Sudah ketemu? Mari. Kalau sudah kita baca bersama-sama. Sudah? Yuk, 2-3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ini diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dia berkata begini, untuk meneguhkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir atau hari-hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang begitu dekat. Apa yang Tuhan katakan kepada kita pada hari-hari ini? Dia katakan begini, perhatikanlah. Saya kasih garis bawah kata-kata perhatikanlah atau pay attention. Ayo, simak dengan baik-baik. Lihatlah dengan baik-baik. Sejak saya sekolah teologi extension, guru-guru